Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih. Kita diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan di hari ini. Saya percaya kita semua dalam situasi damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Amin. Apapun situasi yang terjadi, tapi saya percaya kita tetap bersyukur. Amin. Karena kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini satu tema yang sangat menarik yang kita bahas bersama, ya, yang mengatakan bahwa ya kasih adalah dasar pelayanan orang percaya, atau juga kasih dasar segala pelayanan. Kita buka bersama dalam 1 Korintus pada pasal yang pertama, 1 Korintus pada pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1 Korintus, ya, surat 1 Korintus pada pasal yang ke-13, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu yang membawakan Alkitab manual, boleh buka di Alkitab manual. Yang membawakan Alkitab elektroniknya, handphonenya, bisa buka di Alkitab elektroniknya. Atau juga kalau nggak ada, bisa baca di screen. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dari jauh, ya, bisa tembus dari belakang, bisa lihat dari screen Bapak Ibu, dan kita baca bersama-sama. Sudah di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Amin. Ya, 1 Korintus pada pasal yang ke-13, mulai dari ayat yang pertama dengan satu topik, yaitu kasih. Dikatakan begini, demikianlah firman Tuhan, 3, 2, 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga bersama kita baca, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum Rasul Paulus mengajarkan mengenai kasih, di pasal sebelumnya dikatakan mengenai rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, atau juga banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, sebenarnya Paulus mau menggambarkan begini, bahwa gereja itu seperti anggota dalam tubuh kita. Kalau telinga untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendengar, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, dan juga untuk makan tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau lapar kita makan. Nah, kaki untuk berjalan, tangan untuk melakukan segala sesuatu. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya dalam kekristenan Tuhan gak menjanjikan kita menjadi orang yang kaya. Tetapi justru Tuhan menjanjikan, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan tangan kita. Amin. Coba kita buka bersama dalam, semoga kalau nggak salah, kita buka bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Ulangan pada pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Mari kita perhatikan Ulangan pada pasal yang pertama. Ulangan pada pasal yang ke-8, minta maaf, ayat yang ke-18. Coba kita baca bersama di screen di depan. Dikatakan begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kita tangan dan kaki untuk kita diberikan kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Makanya sebenarnya kalau doa orang Kristen, nggak usah minta kekayaan, tetapi minta apa?
pekerjaan. Minta apa? Minta untuk berusaha. Makanya ada salah satu presiden kita yang punya yang punya ada yang sudah hafal ya. Ya, yang punya tagline yang sangat luar biasa. Kerja, kerja, kerja. Iya, artinya ini Bapak Ibu Saudaraku. Tangan itu fungsinya untuk kita bekerja. Kaki fungsinya untuk kita berjalan dan tangan fungsinya untuk kita bekerja. Dan di sini Paulus mau menuliskan bahwa setiap gereja itu ada yang fungsinya seperti tangan. Ada yang fungsinya seperti kaki. Ada yang fungsinya seperti mata. Ada yang fungsinya seperti telinga. Ada yang fungsinya macam-macam, tetapi semua fungsi itu adalah satu roh di dalam Tuhan. Adalah satu tubuh di dalam Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita diberikan talenta atau karunia yang berbeda. Supaya apa? Supaya kita saling melengkapi. Makanya kalau si A punya talenta yang lain, kita nggak boleh iri Bapak Ibu Saudaraku. Kita harusnya kita belajar. Si B punya talenta, punya karunia yang berbeda dengan karunia kita. Karena saya percaya kita diciptakan oleh Tuhan secara spesial. Kita punya karunia yang berbeda-beda. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menciptakan kita itu ada tujuannya masing-masing. Makanya kita nggak boleh untuk membuli orang lain. Kita nggak boleh untuk merendahkan, mengunderestimate orang lain. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Tuhan menciptakan kita punya tujuannya masing-masing. Punya cita-citanya masing-masing. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Urusan tangan sama kaki jadi panjang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian Paulus mau memberikan satu teladan bagi kita bahwa tiap orang percaya punya karunia yang berbeda. Tiap orang percaya di dalam sebuah gereja punya karunia yang berbeda-beda yang tujuannya supaya kita saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus. Jadi ada yang musiknya bagus, ada yang khotbahnya bagus, ada yang pujian penyembahannya bagus, ada yang penginjilannya luar biasa, ada yang komselnya luar biasa. Nah, kita harus belajar sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Nah, kemudian setelah itu Paulus berbicara mengenai kasih di pasal yang ke-13. Paulus berbicara mengenai kasih. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Dikatakan di ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, kenapa kasih itu begitu penting bagi kita sebagai orang percaya? Karena kasih itu artinya apa? Kasih menurut Alkitab artinya adalah karakter utama Allah dan perintah bagi manusia. Digambarkan sebagai tindakan tanpa pamrih. Jadi kasih itu tanpa pamrih. Yang mengutamakan orang lain. Sabar, baik hati, tidak egois. Dibuktikan lewat perbuatan nyata, bukan sekadar kata-kata. Mencakup kasih kepada Tuhan sesama dan sesama yang sulit kita kasihi. Jadi kasih itu dapat dipraktekkan ketika kita nggak suka sama orang lain, tapi kita mengasihi dia. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudaraku. Kasih itu ketika kita, ini orang kok nggak suka sama saya. Ini orang kok apa-apa selalu salah di mata dia. Tetapi kita tetap mengasihi dia. Artinya kasih itu tulus. Kasih itu tanpa pamrih. Kasih itu Bapak Ibu Saudaraku lahir dari hati kita. Begitu kasih itu sangat penting. Kasih itu begitu tulus. Sehingga hanya dipraktekkan oleh orang percaya yang dewasa. Makanya ada sebuah perbandingan di sini mengatakan begini. Walaupun kita bisa semua bahasa manusia. Bahasa malaikat. Tapi kalau kita nggak punya kasih. Kita nggak punya tindakan nyata. Kita seperti gong Bapak Ibu Saudaraku. Bunyinya kejauhan. Tapi hanya bunyinya yang terdengar. Tindakan nyatanya tidak ada. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kasihlah yang menjadi dasar pelayanan orang percaya. Terutama keluarga besar HGC Jakarta. Amin. Makanya kemarin kenapa kita bisa melayani ke lapas kelas 2A Karawang.
Kita bisa melayani ke sesama warga binaan yang ada di Karawang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Secara keluarga, enggak. Kita juga enggak kenal. Kita kenalnya pas di sana ketika kita kenalan. Tetapi apa? Karena kita mau menunjukkan kasih itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita berjuang, kita pergi ke sana, ya. Kita pergi ke sana. Kemarin waktu semalam sampai rumah, kata istri dia paling capek. Nah biasanya ibu-ibu begitu Bapak Ibu. Bapak-bapak yang jago nyetir, ya, bukan jago nyetir. Bapak-bapak biasanya yang nyetir sampai tempat tujuan ambil barang. Ya, ibu-ibu biasanya kalau nggak nyetir apa? Ya makan, kemudian sedikit ngomel. Awas, awas, awas. Biasanya itu lagu wajib Bapak Ibu Saudaraku. Awas, biasanya selalu. Awas, padahal masih jauh. Kemudian ketiduran dan sampai di tempat tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, kasih itu menjadi dasar bagi kita orang percaya, dan kasih itu melebihi mujizat. Kasih itu melebihi iman. Kasih itu melebihi bahasa roh. Jadi kalau kita punya bahasa, kenapa kasih itu melebihi iman? Kenapa kasih bisa melebihi iman, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau iman berbicara mengenai kita, bahasa roh berbicara mengenai kita, nubuat itu berbicara mengenai kita, iman berbicara mengenai kita, tetapi kasih itu berbicara mengenai orang lain yang kita nggak kenal pun kita mengasihi. Bahkan kasih berbicara orang lain yang kita nggak suka sekalipun kita tetap mengasihi dia, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Apakah berat Bapak Ibu Saudara? Sangat berat sekali Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita menjadikan kasih menjadi karakter kita orang percaya. Makanya kasih itu ada beberapa jenis. Kalau ya nggak ditampilkan di screen, tetapi saya ada di sini. Yang pertama itu adalah kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih yang dari Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu disebut sebagai kasih agape, Bapak Ibu Saudaraku. Kasih yang hanya dilakukan oleh Allah dan tidak mungkin dibalas oleh manusia. Nah, kasih itu, kenapa Allah memberikan kasih agape? Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga Kristus yang adalah anak Allah dikirim oleh Bapaknya ke dunia untuk menebus kita. Itulah disebut sebagai kasih agape dan kasih yang tertinggi. Kasih yang disebut sebagai kasih tanpa syarat dan kasih yang berkorban. Yang kedua disebut sebagai kasih filia. Makanya ada orang yang namanya filia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, disebut sebagai kasih filia. Adalah kasih persaudaraan dan juga kasih persahabatan. Biasanya kalau Bapak Ibu punya bestie-bestie, ya, punya circle-circle, punya teman satu geng, bukan geng motor Bapak Ibu Saudara ya. Punya teman-teman satu circle, satu pertemanan, ya. Itu disebut sebagai kasih filia. Kita mengasihi dia kenapa? Karena kita satu persahabatan, kita satu pertemanan. Dan yang ketiga, itu disebut sebagai kasih storge. Kasih storge adalah kasih keluarga yang tulus antara orang tua, ya, kasih keluarga yang tulus antara orang tua dan anak. Itu disebut sebagai kasih storge. Jadi senakal-nakalnya seorang anak sekalipun tetap diberi ganjaran, kemudian dikasih oleh orang tuanya. Itu disebut sebagai kasih storge. Kenapa? Antara hubungan orang tua dan anak. Dan yang keempat disebut sebagai kasih eros, yaitu kasih romantis antara suami dan istri dalam pernikahan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, untuk kita menjadikan kasih sebagai dasar itu nggak mudah. Tetapi saya percaya Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk kita mampu melakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Kasih itu tanpa pamrih. Kasih itu tanpa mengenal orang lain. Kasih itu tanpa syarat. Kita menolong orang dengan tulus hati, tanpa ada minta imbalan. Dan kita sampai di slide kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Ntar saya buka di kanvas saya juga. Di slide pertama dikatakan,
Kalau Bapak Ibu yang sudah punya outline-nya, saya harap semua sudah punya outline, dikatakan banyak orang melayani dengan semangat di awal. Tetapi perlahan mulai mengalami kelelahan, mulai lelah, kecewa, atau bahkan berhenti. Mengapa? Sebab pelayanan tanpa kasih tidak akan bertahan lama. Bahkan dikatakan begini, Paulus berkata, sekalipun kita bisa bernubuat, bisa berkhotbah, bisa memberi banyak, tetapi tanpa kasih, semua itu sia-sia. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang melayani dengan semangat di awal. Tetapi perlahan mulai lelah, kecewa, dan bahkan berhenti. Mengapa? Sebab pelayanan tanpa kasih tidak akan bertahan lama. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita terlibat dalam pelayanan, saya anggap semua kita yang hadir hari ini, semua kita di jemaat HGC adalah orang-orang yang melayani. Kenapa? Karena pelayanan di sini banyak. Ada yang mempersiapkan ibadah, ada yang mulai latihan untuk ibadah. Apapun kita bisa lakukan, setiap hal kita bisa lakukan di sini. Tapi kita melakukan semuanya dengan dasar kasih atau tulus. Ya, kita melakukan pelayanan ini dengan dasar kasih, tidak minta dipuji, tidak minta disanjung, tetapi kita melakukannya semata karena Kristus telah mengasihi kita. Amin. Karena Kristus telah baik sama kita. Karena kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Sehingga kita mau melakukan segala sesuatu sedikit hal untuk membalas kasih setia Tuhan. Itulah kita punya dasar pelayanan kita adalah kasih. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mau dipuji nggak dipuji, disanjung nggak disanjung, tetap maju terus. Kenapa? Karena pelayanan kita dasarnya adalah kasih. Makanya dalam Alkitab itu menarik. Kasih itu digambarkan kalau lambangnya adalah burung, salah satu hewan yang dipakai untuk kasih adalah burung merpati. Kenapa? Karena burung merpati nggak punya empedu, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Burung merpati nggak punya kepahitan, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan ada kepahitan di antara kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kok kurang kencang aminnya? Amin. Kalau nggak aminnya kurang kencang, saya curiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, yang kedua, burung merpati itu selalu ingat kembali ke tempat dari mana dia berasal. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya selalu berbicara kepada teman-teman muda, adik-adik muda. Kalau yang masih panggil saya kakak, saya panggilnya adik. Tapi kalau yang panggilnya om, saya panggilnya nama. Tapi biasanya dipanggil kakak, Bapak Ibu Saudara. Karena kelihatan masih muda mungkin ya. Ya, yang masih belajar untuk melayani, kalau ada kesempatan silakan untuk melayani di tempat lain. Tapi jangan nginap di tempat lain. Kembalilah ke rumahmu. Amin. Di rumah kita HGC, kita kumpul jam 2:30 sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tadi sebelum ke sini ada pelayanan Bapak Ibu Saudara. Jadi sebelum berangkat ke tempat pelayanan, pagi-pagi saya di WA sama gembalanya. Salam Pak, bisa keluar? Saya kira beliau berkunjung ke tempat saya, Bapak Ibu. Perasaan saya belum pernah kasih alamat ke beliau. Nah, kemudian saya balas, bisa. Nah, ternyata semalam setelah pulang sampai rumah, kita mandi terus tidur karena sampai malam Bapak Ibu. Dan kemudian karena malam, sudah sampai malam kita mandi tidur. Dan sebelum tidur biasanya pasang alarm. 3 handphone Bapak Ibu. Jadi kalau handphone pertama lolos, masih ada yang kedua. Yang kedua lolos, masih ada yang ketiga. Waktunya beda-beda Bapak Ibu. Kenapa? Pengalaman pernah waktunya sama. Kita kebablasan. Jadi waktunya beda-beda 5 menit. Itu strategi Bapak Ibu ya. Supaya bisa bangun tepat waktu. Dan kemudian saya baru tahu. Ternyata dari semalam hujan. Dan setelah di kendaraan saya baru cek. Ternyata beberapa info ada banjir di beberapa tempat. Oh, dalam hati saya. Karena beliau perhatian sama saya. Sekaligus merisaukan saya. Apakah saya sampai di tempatnya tepat waktu apa enggak untuk melayani di situ. Karena mereka beribadah pagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita punya kasih dalam pelayanan kita. Ya, kita tahu skala prioritas dalam pelayanan kita.
Ya, seperti burung merpati tadi. Boleh kalau kita sudah bagus, kita melayani di tempat lain. Tetapi ingat pulang ke AGC Jakarta. Amin. Kalau kita punya kesempatan juga untuk ke tempat lain, jemaat Tuhan juga. Untuk kita punya kesempatan, beberapa waktu lalu kita belajar, untuk mari kita belajar untuk kita kembali kepada rumah kita. Makanya di bagian berikutnya dikatakan begini. Bagaimana memahami kasih bukan pelengkap pelayanan, tetapi pondasi dalam pelayanan. Yang pertama, kasih adalah motivasi pelayanan. Kasih adalah motivasi pelayanan. 1 Korintus pada pasal yang ke-13 ayat yang pertama dikatakan, sekalipun aku berkata-kata, ya, yang tadi kita baca, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Makanya dikatakan begini, banyak orang melayani karena kewajiban, karena jadwal, atau karena dilihat orang. Banyak orang melayani karena kewajiban, karena jadwal, atau karena ingin dilihat orang. Tetapi dikatakan begini, tapi hanya satu motivasi yang benar, karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi pelayanan kita bukan supaya menjadi satu show yang bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi pelayanan kita harus karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya seorang Rick Warren mengatakan begini, kasih adalah satu-satunya motivasi yang membuat pelayanan menjadi ibadah, bukan rutinitas. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita menganggap sebuah pelayanan adalah sebuah kewajiban, kita akan capek Bapak Ibu Saudara. Kita akan lelah seperti yang disampaikan di slide yang pertama. Kita akan mudah capek. Kenapa? Pelayanan itu dasarnya bukan sebuah kewajiban, tetapi adalah sebuah panggilan. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pelayanan itu dasarnya bukan karena sebuah paksaan, tetapi karena sebuah panggilan. Tapi biasanya kalau awal-awal Bapak Ibu, ada orang yang harus dipaksa dulu. Baru bisa awalnya, akses masuknya, pintu masuknya. Setelah dipaksa yang pertama, selanjutnya nggak usah dipaksa. Dia akan memaksakan dirinya untuk belajar memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Makanya Rick Warren sangat luar biasa mengatakan, kasih adalah satu-satunya motivasi yang membuat pelayanan menjadi ibadah, bukan rutinitas. Tetapi pelayanan itu bukan sebuah rutinitas, tetapi pelayanan karena kita mengasihi Kristus. Pelayanan bukanlah sebuah rutinitas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi dasar dari pelayanan adalah karena kita mengasihi Kristus. Makanya kalau kita mengasihi Kristus, mari kita mempersiapkan pelayanan kita dengan luar biasa. Saya melihat pelayanan kita ya sangat luar biasa. Kemarin kita ke lapas dan setelah pulang dari sana, saya melihat banyak kita dikuatkan. Puji Tuhan, saudara-saudara kita yang ada di tempat itu mengalami pengurangan. Kalau berkurang, kita senang Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena berarti semakin banyak yang kembali ke keluarganya, kembali ke kehidupan di real life mereka, kembali ke kenyataan, kembali kepada kehidupan mereka, kembali keluar. Tapi kalau jemaat Tuhan, kalau gereja semakin bertambah, semakin bagus. Tapi kalau saudara-saudara kita di warga binaan semakin berkurang, kita semakin senang Bapak Ibu Saudara. Kita semakin gembira. Nah, inilah yang kita terus lakukan. Kalau Tuhan mempercayakan kita melayani, baik dalam ibadah raya minggu, baik dalam ibadah penjangkauan, mari kita lakukan dengan dasar karena kita, motivasi pelayanan kita, karena kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kasih membuat pelayanan tidak mudah mengalami kelelahan. Kasih membuat pelayanan tidak mudah lelah. Yang dikatakan begini, ketika Paulus berkata, tanpa kasih aku tidak berguna. Ia menunjukkan bahwa kasih membuat usaha kita berarti dan juga bertahan. Kasih membuat usaha kita berarti dan bertahan. Pelayanan selalu membutuhkan tenaga.
waktu, dan kadang pengorbanan. Tetapi kasih memberi kekuatan ekstra untuk terus maju. Pelayanan selalu membutuhkan tenaga, waktu, dan pengorbanan. Tetapi kasih memberikan kekuatan ekstra untuk terus maju. Misalnya dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita berusaha supaya kita selalu mulai tepat waktu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu dibutuhkan namanya tenaga, dibutuhkan namanya waktu, dibutuhkan namanya pengorbanan untuk kita bisa mulai on time. Tetapi dengar baik, karena dasar kita punya kasih, karena kita mengasihi Kristus, makanya kita senang untuk kita mulai ibadah secara on time. Saya percaya hadirat Tuhan hadir saat kita on time. Amin. Makanya mari kita terus melakukan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita terus berusaha supaya pelayanan kita selalu on time. Sehingga kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Hadirat Tuhan hadir melalui pujian penyembahan, hadir dalam ibadah, tetapi juga hadir ketika kita memulai on time. Amin. Siap Bapak Ibu Saudaraku, siap kita maju, kita selalu on time untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka di bagian berikutnya, seorang Mother Teresa mengatakan, kita lelah bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tetapi karena kekurangan kasih. Kita lelah bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tetapi karena kekurangan kasih. Kembali ke ilustrasi tadi, sebuah cerita tadi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi setelah saya di WA sama Pak Gembala di gereja tersebut, dan kemudian saya berangkat pagi-pagi, kita berangkat ke gereja. Waktu itu biasanya kalau ibadah pagi itu Bapak Ibu Saudara, saya beberapa kali karena pelayanan pagi. Saya percaya sore juga sama, pengorbanannya sangat luar biasa. Bangun pagi, kita mandi, ibu-ibu masih siap, ya alat peperangannya banyak, rambutnya harus dibuat, banyak sekali Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita harusnya berangkat jam segini, ternyata rambut ibu-ibu masih dibuat, kita juga bapak-bapak masih mempersiapkan segala sesuatu. Dan setelah dalam perjalanan, saya nyalakan radio. Saya baru tahu bahwa di tetangga saya di daerah dekat, kalau Bapak Ibu tahu daerah Perbabian di Jakarta Barat, pasti tahu di daerah mana. Daerah itu kalau Jakarta Barat itu kelebihannya banyak Bapak Ibu yang pecinta B2. Ayo visit Jakbar Bapak Ibu Saudara. Ini promosi karena saya tinggal di sana. Ya, tapi kekurangannya banyak banjirnya juga. Jadi kalau musim hujan di Jakarta Selatan, Jakarta Barat nggak perlu hujan untuk banjir. Cukup hujan di Jakarta Selatan, Jakarta Barat banjir Bapak Ibu Saudara. Tapi karena dengan banjir itu kami juga tahu. Saya kan sudah beberapa tahun tinggal di sana, jadi sudah sah jadi warga sana Bapak Ibu ya. Tahu kapan harus keluar. Ketika banjir dan hujan mulai gerimis, kita keluar untuk cari bekal untuk apa yang bisa dimasak di rumah. Jadi kita jadi hafal cara mengatasi banjir Bapak Ibu Saudara. Jadi sebelum pemerintah atasi banjir, sebenarnya warga-warga yang biasa kena banjir, mereka sudah punya mitigasinya sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Nah jadi begini, apa yang bisa kita pelajari di sini? Kalau situasi kita nggak berubah, kitanya yang berubah, amin. Kalau sebuah keadaan nggak bisa berubah, kitanya yang mengubah diri kita. Kita nggak bisa mengubah banjir dalam sekejap. Tapi kita bisa mengubah diri kita. Sebelum banjir, kita siap perbekalan di rumah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi setelah perjalanan saya baru sadar, ternyata di daerah yang banyak perbabian itu airnya sudah naik. Saya kalau terlambat 10 menit, kemungkinan stuck di situ. Daerah kena banjir Bapak Ibu. Sampai di tol, apa yang terjadi? Untuk daerah Pluit sudah ditutup. Gerbang tol Pluit ditutup. Kendaraan gak bisa keluar karena di sana sudah banjir. Saya baru paham, oh ini yang dirisaukan oleh gembala di gereja pagi tersebut. Bahwa nanti mungkin saya gak nyampe ke gerejanya karena banjir. Tetapi puji Tuhan nyampe di sana Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun ya hujan lumayan deras tetapi sampai di sana dengan sehat sempurna. Nah
kalau dasar pelayanan kita kasih, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau dasar pelayanan kita kasih, walaupun kita mengalami kelelahan karena kita capek dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya, tetapi dikatakan begini, bukan kita lelah bukan karena terlalu banyak pelayanan atau pekerjaan yang kita lakukan, tapi kekurangan kasih. Makanya yang kita harus taruh di pemikiran kita, yang harus kita taruh yang menjadi standar pelayanan kita, semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Supaya kita makin terus semangat, kita terus on fire dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan di bagian berikutnya dikatakan begini, di bagian yang ketiga, hal yang ketiga, kasih menjadi kesaksian gereja. Kasih menjadi kesaksian gereja. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan begini. 1 Korintus pada pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya atau tidak ada gunanya. Karena begini Bapak Ibu Saudaraku, kalau iman itu berbicara mengenai diri kita, dari Tuhan untuk kita. Nubuat itu berbicara dari Roh Kudus untuk kita. Mujizat itu berbicara dari Tuhan untuk kita. Itu selalu nubuat, iman, mujizat, bahasa roh. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu muaranya selalu ke kita. Tetapi kalau kasih itu muaranya dari kita kepada orang lain. Ini yang disebut di ayat yang ketiga. Kalau kita nggak punya kasih, itu sama sekali nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Makanya ini yang perlu kita punya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani. Mari, saya ajak kita untuk kita punya kasih. Kita punya dasar kasih. Mungkin mulai dari sekolah minggu, mulai dari youth, mulai dari dewasa, semua kita melayani. Kita ibadah karena dasarnya kita mengasihi Kristus. Di bagian berikutnya dikatakan di ayat yang Yohanes 13 ayat yang ke-35. Coba kita buka bersama Yohanes pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-35. Media minta tolong bantu saya, boleh? Oh, ada di screen kita Bapak Ibu. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mengasihi orang lain tanpa motivasi, tanpa ada tujuan, tanpa modus, tetapi kita mengasihi dengan tulus, Tuhan kita adalah murid Kristus. Makanya dikatakan dunia tidak tersentuh oleh program, oleh dekorasi, oleh event. Dunia tersentuh oleh kasih yang nyata dari gereja. Dunia tersentuh oleh kasih yang nyata dari gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika jemaat saling mengampuni, saling menolong, dan saling menghargai, itu adalah kesaksian yang lebih kuat daripada khotbah 1 jam. Ketika jemaat saling mengampuni, saling menolong, ya, saling menghargai, itu adalah kesaksian yang lebih kuat daripada khotbah 1 jam. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa kalau ada sebuah khotbah itu selalu diulang terus menerus? Kenapa? Supaya kita bisa melakukan khotbah yang kita dengarkan, ya. Supaya kita bisa melakukan setiap khotbah yang kita dengarkan. Seberapa banyak khotbah yang kita dengarkan yang menguatkan kita, seberapa besar itu juga yang harus kita lakukan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa melakukan khotbah kalau kita enggak serius ketika kita dalam ibadah kita. Makanya dalam setiap ibadah kita diberikan
outline. Supaya apa? Supaya kita mencatat, supaya kita serius, sehingga kita tahu. Mungkin ketika kita mencatat firman Tuhan dalam khotbah kita, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita. Bapak Ibu catat di bagian yang kosong. Maksudnya di kertas yang kosong, belakangnya kan kosong Bapak Ibu. Kalau Tuhan sedang berbicara apa di hati Bapak Ibu, catat di situ. Dan nanti sebentar selesai ibadah, kita boleh sharing bersama-sama. Makanya seorang Billy Graham yang begitu luar biasa mengatakan, kasih adalah khotbah yang dapat dimengerti setiap orang. Bahkan oleh mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, program gereja kita boleh bagus. Dekorasi di gereja kita boleh bagus ketika Natal. Atau event yang kita lakukan boleh bagus di gereja kita. Tetapi dengar baik, itu hanya berbicara mengenai gereja kita di internal gereja kita. Tetapi kalau kita melayani dengan dasar kasih, kita bukan hanya melakukan dalam hal internal, tapi kita juga melakukan dalam hal eksternal. Kita melakukan di luar gereja kita supaya dunia tahu bahwa masih ada kasih Kristus bagi orang-orang yang mungkin ditinggalkan. Makanya kemarin di pelayanan di lapas, lagu yang sangat luar biasa oleh WL kita, Ku Milikmu. Ya, artinya begini, apapun keadaan kita, apapun latar belakang kita, apapun situasi kita hari ini, kita harus punya prinsip, kita tetap milik Kristus, amin. Kita tetap milik dari Tuhan kita. Kalau kita tetap milik dari Tuhan kita, mari kita terus serius dalam setiap ibadah-ibadah kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Kalau kita mengerti, saya percaya kita bisa melakukannya, amin. Kenapa? Karena tindakan nyata lebih baik daripada khotbah 1 jam. Wah, ini sebenarnya menusuk sekali bahasa ini Bapak Ibu Saudaraku. Khususnya bagi para hamba Tuhan. Terkadang kehidupan di belakang mimbar lebih berat daripada kehidupan di depan mimbar. Artinya tindakan nyata itu harus lebih ditonjolkan daripada perkataan semata. Amin. Dan berikutnya dikatakan begini. Ya, yang keempat, kasih adalah karakter Kristus. Kasih bukan sekadar perasaan. Kasih adalah sifat Tuhan yang harus kita tiru. Kasih bukanlah sekadar perasaan. Kasih adalah sifat Tuhan yang harus kita tiru. Yesus melayani bukan karena dia punya keperluan atau kebutuhan, tapi karena dia mengasihi. Yesus melayani bukan karena dia punya keperluan atau kebutuhan, tapi karena dia mengasihi. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus melayani orang yang gak waras ya, orang yang kerasukan setan di Gerasa pada saat itu. Karena Yesus mengasihi dia. Bayangkan orang yang kerasukan setan Bapak Ibu Saudara, itu dilayani oleh Yesus. Dan akhirnya setan itu ya dipindahkan kepada banyak babi. Artinya bab apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Yesus mengasihi kita. Jadi dasar pelayanan kita, ya, kita melayani bukan karena sebuah keperluan atau bukan karena sebuah kebutuhan, tetapi karena dia mengasihi. Artinya kita sadar betul dalam kehidupan kita bahwa Kristus mengasihi kita sehingga kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam pelayanan kita, dasarnya karena Kristus mengasihi saya. Makanya saya mau melayani. Sehingga kita makin terus semangat. Kita makin terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita. Dikatakan dia menyembuhkan karena kasih. Dia mengajar karena kasih. Dia mati di kayu salib karena kasih. Makanya karena kasih Kristus dia mau berkorban. Salah satu arti dari kasih adalah dia adalah berkorban tanpa syarat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, enggak ada orang yang mau mati bagi umat manusia
hanya Kristus yang mau mati bagi kita. Kenapa? Karena Bapaknya mengasihi kita, karena dia begitu mengasihi kita. Dia mati bagi kita supaya kita diselamatkan. Sehingga dikatakan begini, semakin kita dekat dengan Yesus, semakin karakter kasih itu mengalir keluar lewat hidup kita. Semakin kita dekat dengan Yesus, semakin karakter kasih itu mengalir keluar lewat hidup kita. Jadi kalau hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengar baik, dekat dengan Tuhan bukan karena pelayanan. Dekat dengan Tuhan bukan karena event. Dekat dengan Tuhan bukan karena kita punya event pelayanan. Bukan karena kita punya acara pelayanan. Dekat dengan Tuhan karena semata kita mengasihi Tuhan. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya saya mengatakan begini, sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan, ya, baca firman Tuhan. Supaya itu menjadi dasar bagi kita. Untuk kita bisa melayani dengan luar biasa. Kita bisa melayani dengan excellent. Makanya saya katakan sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan, kita doa. Terserah Bapak Ibu mau punya durasi doa berapa lama, 10 menit, 5 menit, enggak apa-apa. Tapi punya jam doa. Sehingga apa? Sehingga pelayanan kita bukan karena kuat kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kelebihan kita, tapi kita sadar bahwa kita melayani pekerjaan Tuhan, ya, karena kita mengasihi Tuhan. Dan dikatakan begini, semakin dekat dengan Tuhan, semakin karakter kasih itu mengalir keluar lewat hidup kita. Makanya apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, kalau kita lakukan dengan dasar kasih, saya percaya kita melakukan dengan excellent. Amin. Kalau kita melakukan dengan dasar kasih, kita melakukan pelayanan kita dengan yang terbaik. Amin. Karena hanya orang-orang yang mau melakukan yang terbaik, yang pasti akan diangkat oleh Tuhan. Makanya di bagian yang terakhir, kita baca bersama-sama, seorang A.W. Tozer mengatakan, boleh kita baca bersama-sama, menjadi serupa Kristus, berarti belajar mengasihi seperti dia mengasihi. Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Kristus mengasihi kita dengan berkorban. Kristus mengasihi kita dengan tulus. Mari kita mengasihi karena kasih melebihi talenta. Kasih melebihi nubuat. Kasih melebihi bahasa roh. Kasih melebihi bahasa malaikat. Kasih melebihi segalanya. Mari kita lakukan pelayanan kita dengan dasar kasih. Amin. Mari kita berdoa.